Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikuun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pimpinan Masjid Fikri serta keluarga, para pengurus PKN, para pengurus Majelis Taklim, para sesepuh baik yang hadir dari Fikri maupun dari pasar yang lain, termasuk juga di luar acara Indah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehadiran kita pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini betul-betul Allah mengijabah semua doa kita, memenuhi semua hajat kita, memudahkan dan memberkahi semua yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian surah At-Taubah ayat 100. Surah At-Taubah ayat 100. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratayn thumma yuradduna ila 'adzabin 'adzim wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalaqu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendahului daripada yang lain. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang mendahului dari yang lain. Minal muhajirina,
baik dari orang-orang muhajirin wal ansar dan juga orang-orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan berbagai kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Pada ayat ini Bapak Ibu sekalian, ada 3 kelompok di dalam masyarakat muslim. Yang pertama, as-sabiqunal awwalun. Siapa itu as-sabiqunal awwalun? Para ulama membagi menjadi 2, secara waktu maupun secara nilai. Kalau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun secara waktu, maka inilah orang-orang yang masuk Islam ketika Nabi pertama kali menyampaikan wahyu di Mekah. Jadi Abu Bakar, lalu kemudian Utsman, lalu kemudian sahabat-sahabat yang lain, ketika mereka merespon dakwahnya Rasulullah SAW dan kemudian ikut berjuang bersama Rasul, inilah orang-orang yang terbaik. Ini as-sabiqunal awwal. Jadi as-sabiqunal awwal itu tidak bisa tergantikan. Kalau ini kita lihat dari sisi nilai, siapa as-sabiqunal awwalun? As-sabiqunal awwalun itu ada pada semua hal. Misalnya orang mau mendirikan masjid, orang-orang yang pertama yang mendirikan masjid itu as-sabiqunal awwalun, tidak tergantikan mereka. Jadi nggak bisa digantikan oleh siapapun. Ketika ada kebaikan yang diinisiasi oleh banyak orang, lalu kemudian kita berada di dalamnya, yang pertama-tama itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Ini kelompok yang paling utama dalam Islam. Jadi orang yang merespon kebaikan itu dengan kelompok yang pertama itu as-sabiqunal awwalun. Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Kenapa mereka juga ridho kepada Allah? Kalau Allah meridhoi mereka itu karena yang mereka lakukan itu betul-betul didasarkan pada keikhlasan. Jadi mereka yang merespon kebaikan itu adalah orang-orang yang betul-betul melihat kebenaran, lalu kemudian mengikutinya, lalu kemudian mengamalkannya dengan ikhlas. Yang kedua, bagi mereka yang diridhoi oleh Allah, mereka juga ridho kepada Allah. Kenapa? Karena mereka memberikan amalan terbaiknya. Amalan kita itu bisa berulang, tapi pernik-pernik dari amalan yang ada pada saat itu tidak bisa berulang. Contoh, suatu ketika misalnya kita melakukan sesuatu, katakanlah kita mengadakan buka bersama atau kita mengadakan sahur bersama. Hari ini misalnya diadakan, nanti ibu mengadakan besok atau besoknya lagi, tidak persis pernik-perniknya itu seperti hari ini. Kesulitannya, lalu ribetnya, lalu ininya, enggak persis sama. Itulah yang kemudian Allah meridhoi kita. Maka kebaikan itu walaupun dia bisa berulang, tapi dia tidak sama. Tidak sama. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penghormatan kepada penginisiasi kebaikan. Nabi berdakwah, lalu sahabat yang pertama itu Abu Bakar, orang lain yang ditawari oleh Nabi. Dari keluarganya Nabi ada Ali. Setelah Khadijah, tentu Nabi menawari istrinya dulu. Istrinya dari awal sudah lillahi ta'ala ikut Nabi. Bahkan sebelum nikah dia sudah tahu ini kira-kira bakal jadi Nabi. Sehingga pembicaraan antara dua orang ini, bagaimana nanti kalau engkau tidak jadi Nabi? Kalau saya misalnya jadi Nabi, saya akan memberikan yang terbaik
Kalau saya pun tidak menjadi nabi, maka semua hak-hakmu akan aku berikan. Jadi pembicaraan biasa antara suami dan istri. Maka orang yang pertama kali itu Khadijah, lalu kemudian Ali. Ali ini masih kecil, anak umur 9 tahun. Ada anak-anak yang kecil ini yang memiliki kecerdasan spiritual, arus, disebut dengan arus. Misalnya dia diajak kepada kebaikan, semangat, itu sebenarnya sudah modal yang paling besar untuk menjadi orang yang terbaik. Lalu Abu Bakar orang di luarnya. Maka kalau kita berada dalam kebaikan itu ada kelompok yang as-sabiqunal awwalun, orang yang bisa mendahului orang lain dalam kebaikan, itu yang utama dalam Islam. Tidak tergantikan. Yang kedua, minal muhajirina wal ansar. Kelompok yang pertama ini dari muhajirin. Kelompok yang kedua adalah orang-orang ansar. Apa itu orang-orang ansar? Orang-orang ansar adalah orang-orang yang berada di Mekah, dia berada di Madinah, datang pada tahun ke-11 Hijriah kepada Nabi, lalu berbaiat. Oleh Nabi dikatakan, kalian kalau mengikuti Islam, kalian harus siap berjuang dengan jiwa dan raga. Kalian harus siap nanti menerima saudara-saudara kalian yang misalnya masih belum terbayang pada waktu itu, karena Nabi menawarkan ke beberapa daerah, nggak ada yang mau. Misalnya nanti seandainya kita berhijrah ke Madinah, kalian harus siap membantu kaum muhajirin itu betul-betul 100% lillahi ta'ala. Mereka siap. Ada 7 orang yang kelompok yang pertama, baiat Aqabah yang pertama, lalu balik. Nanti Nabi menyertakan Mus'ab bin Umair. Ini anak muda, dulunya berlente, dia anak orang kaya, tapi dia tinggalkan semua kekayaannya itu, dia ahli qiraah. Jadi kalau di Mekah itu dari awal itu ahli qiraahnya adalah Mus'ab bin Umair. Dia disertakan bersama 7 orang supaya ke Madinah. Untuk apa? Untuk ngajari orang-orang ini keislaman, termasuk membaca Al-Quran. Lalu mengajak orang lain yang ada di situ, yang kira-kira bisa masuk Islam. Pada baiat yang kedua tahun berikutnya, tahun 12 kemudian, itu yang ikut 70 orang. Dari 7 menjadi 70. Dari 70 itu nanti ketika Fathul Makkah dan lain sebagainya, nanti semua penduduk Madinah itu Muslim. Bisa dibayangkan ya, perjuangan yang luar biasa. Kelompok yang kedua, kaum Ansar. Siapa Ansar ini? Kaum yang menolong kelompok yang pertama. Jadi dalam Islam itu kita harus tolong-menolong. Kalau kita tidak bisa menjadi as-sabiqunal awwalun, jadilah penolong. Apapun yang ada dibutuhkan dalam kegiatan itu, kalau bisa kita hadir di situ. Baik secara tenaga maupun secara pikiran maupun secara apa yang kita miliki, secara harta. Maka kelompok yang kedua yang terbaik secara nilai adalah Ansar. Karena ada orang datang belakangan di luar kita. Kalau dia mau masuk ke dalam bagian kita, kemudian menjadi bagian dari situ, dia bisa mensupport semua yang ada di sini. Ini orang terbaik kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu adalah orang-orang Ansar. Maka jadilah kita di sini. Jadi untuk kebaikan itu tidak usah malu. Misalnya ada kebaikan kita mau masuk aja, langsung aja ngomong, bisa nggak saya gini. Kalau di situ itu kebaikan yang bersifat umum, dia akan mengatakan bisa, nggak ada yang nggak bisa. Kebaikan itu terbuka. Karena itu kita mensemaikan kebaikan itu untuk semua. Jadi kelompok yang pertama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin. Kelompok yang pertama itu orang muhajirin. Kelompok yang kedua terbaik dalam Islam itu adalah kelompok penolong, Al-Ansar. Jadi ini bisa dimaknai secara waktu, bisa dimaknai secara nilai. Kalau itu dimaknai secara nilai, maka semua zaman selalu ada as-sabiqunal awwalun, ada juga
orang-orang Ansor yang menjadi penolong mereka. Kemudian yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini kelompok yang ketiga. Orang yang datang kelompok yang ketiga, walladzina taba'uhum, orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan perbuatan-perbuatan yang semata-mata karena Allah. Apa itu perbuatan ihsan? Kalau ibu berbuat baik kepada orang lain biasa, itu namanya al-khair. Yang ihsan yang mana? Kalau ibu berbuat baik kepada orang itu, lalu dia terkesan, dan kemudian dia nggak bisa membalas perbuatan baik kita itu disebut dengan ihsan. Perbuatan yang mengesankan orang lain itu disebut dengan ihsan. Indikasinya itu mengesankan, sehingga tidak akan pernah dilupakan oleh orang itu. Yang kedua, perbuatan yang tidak berbalas. Kita mau balas kebaikan orang yang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Dia keikhlasannya itu sudah full. Kita mau balas pun tidak bisa, walaupun kita ikhlasnya full. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita respon. Dia bukan respon, dia memberi kepada kita itu atas dasar inisiatif dia. Sementara kita berbuat baik itu merespon. Jadi orang yang berbuat baik dengan sepenuh hati dia lakukan atas inisiatifnya sendiri, dengan kita membalas itu berbeda. Maka ada kelompok yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan. Ini kelompok yang terbaik yang ketiga. Apa yang terjadi pada mereka? Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi mereka. Kalau Allah sudah meridhai mereka, apa yang terjadi? Hidup mereka di dunia akan diberkahi seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan mereka akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi. Jadi hidup itu kita bermacam-macam. Tidak mesti bahwa yang disebut dengan diridhoi oleh Allah itu selalu banyak punya harta, tidak. Karena kebaikan dalam Islam itu tidak diukur oleh harta. Kita nggak punya uang, kita bisa berbuat baik itu dengan tenaga kita. Kita nggak bisa punya uang, kita bisa berbuat baik itu dengan usulan-usulan kita, dengan pikiran-pikiran kita. Jadi wilayah untuk bisa berbuat baik itu tidak selalu uang, tidak selalu uang. Karena itu di sini dikatakan yang paling penting adalah nilainya, nilai ihsan. Kalau kita berbuat baik itu ihsan, itu yang terbaik. Karena kita tidak mengharapkan balasan dari manusia. Kita betul-betul mengharap kepada Allah. Maka Allah akan meridhoi orang seperti itu. Wa radu anhu, nanti dalam kehidupan di akhirat, ibu bapak pasti akan ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah di akhirat. Pasti akan ridho. Oke, kita lihat misalnya. Sekarang bapak ibu mengeluarkan uang untuk melakukan kebajikan. Berapa habisnya? Habisnya paling 5 juta paling. Bisa dibalik. Kalau itu 5 juta, nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Apakah 5 juta? Lebih dari itu. Bisa melebihi triliunan. Nilai yang akan diberikan oleh Allah nanti sebagai balasan dalam kehidupan di akhirat itu tidak terhingga. Itulah yang membuat kenapa semua orang yang as-sabiqun al-awwal, semua orang yang berada pada posisi orang Ansor, semua orang yang melakukan perbuatan atas dasar ihsan itu tidak ada ruginya di akhirat. Di dunianya kita sudah dikasih keberkahan oleh Allah, di akhirat nanti lebih luar biasa lagi. Maka kita akan pasti ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Selain itu, selain keridhaan dari Allah, yang pasti adalah kita akan masuk surga. Dan masuk surga itu untuk selama-lamanya. Manusia ini hidup untuk hidup selamanya. Memang kita diwafatkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian seseorang itu bukan akhir dari perjalanan hidup.
Itu adalah masa menunggu bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Maka kalau hidup selama-lamanya itu kita tidak persiapkan dengan baik, kita akan rugi. Karena itu berbuatlah kebaikan itu sekuat-kuatnya. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Ini yang terbaik yang bisa saya lakukan. Dzalikal fawzul 'adzim. Kalau kita bisa mendapati posisi seperti itu, maka itu adalah kemenangan yang agung. Kenapa disebut kemenangan? Karena dulu ketika kita berbuat baik itu harus mengorbankan sisi yang lain. Ada uang kita, tapi kebutuhan kita kan tidak berhenti selama kita hidup. Ada uang kita, tapi kan anak-anak kan butuh. Kita juga butuh membantu saudara-saudara kita yang lain dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita bisa menyisihkan, ya Allah, ini yang semampu yang saya lakukan. Kalau itu bisa dilakukan, Allah mengatakan itu kemenangan yang Anda miliki. Karena harta itulah yang akan menemani ruh kita nanti di akhirat. Karena itu Imam Al-Mawardi mengatakan saudara kandungnya ruh kita adalah harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan. Maka harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan, kita akan mengatakan aku dulu sementara, sekarang engkau jadikan aku abadi. Aku dulu sedikit, lalu ketika engkau infakkan, aku menjadi banyak karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku dulu terbatas, sekarang nanti ketika berada di akhirat itu aku sudah tidak terbatas lagi. Karena engkau yang meletakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ayat ayat ini merupakan ayat yang paling istimewa di antara dalam surah Al-Baqarah. Di tengah-tengah Allah berbicara tentang orang musyrik, orang kafir, orang munafik, ternyata ayat tentang orang-orang yang beriman itu juga paling istimewa di dalam surah ini. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun. Dan di antara orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Madinah itu ada orang-orang munafik. Jadi kalau dalam suatu masyarakat di situ keburukannya itu luar biasa, nanti pasti ada orang yang baik yang juga luar biasa. Kalau masyarakatnya biasa-biasa saja, orang baiknya juga biasa-biasa saja. Kalau keburukan di situ biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Ini selalu seimbang, selalu seimbang. Kenapa di Madinah itu baru muncul orang-orang munafik, sementara di Mekah itu enggak ada pembicaraan tentang orang munafik. Orang munafik itu baru ada di Madinah. Muncul dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, muncul dari orang-orang Arab di antara mereka yang tidak mengetahui tentang keislaman. Kemarin kita mengatakan orang-orang Arab itu kalau dia menjadi kafir, dia lebih keras kafirnya karena dia nggak punya ilmu pengetahuan. Jadi semakin orang itu tidak berpengetahuan, kalau dia menjadi orang musyrik, udah bebel banget itu. Sulit banget dikasih tahu. Karena yang memudahkan pikiran kita terbuka itu ilmu pengetahuan. Kalau kita nggak punya ilmu pengetahuan, sulit sekali. Maka di sini dikatakan di antara orang-orang yang ada di Madinah, selain orang Yahudi, orang Arabnya itu juga ada orang-orang munafik. Maradu 'alan nifaq. Mereka ini keterlaluan dalam kemunafikannya. Coba. Karena mereka keterlaluan karena bodoh mereka. Mereka nggak belajar apa-apa. Mereka hanya belajar hidup itu dari alam, sehingga mereka mengagungkan alam. Padahal alam itu masih berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini repotnya. Dikasih tahu apa-apa nggak bisa, gitu. Karena mereka anggap apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya itu sudah yang mereka warisi secara turun-temurun. Maka sulit untuk kasih penjelasan kepada mereka ini. Maka berdakwah kepada orang-orang yang terdidik itu lebih mudah, Bapak Ibu. Dikasih satu kali omongan, nancep dia. Berdakwah kepada orang-orang yang bodoh, itu kita 10 kali ngomong, nyangkutnya cuma yang ujung-ujungnya doang.
Nah, di situ repotnya. Maka di Arab itu juga ada yang seperti itu. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah, kamu tidak mengetahui Muhammad secara detail satu persatu di antara mereka. Kami Allah yang mengetahui mereka. Sanu'adzibuhum marrataini. Kepada orang-orang seperti ini Allah akan menghadapnya 2 kali. Kenapa Allah menghadap 2 kali? Karena di situ ada Rasulullah SAW. Karena tempat itu tempat yang paling diistimewakan oleh Allah. Maka kalau orang berbuat buruknya itu di Mekah dan di Madinah, dia harus disiksa 2 kali dibandingkan kalau itu dilakukan di tempat yang lain. Karena dia dilakukan di tempat yang paling terhormat di muka bumi ini. Maka Rasulullah SAW memperlakukan hal yang sama kepada keluarganya. Kalau orang lain misalnya melakukan perbuatan dosa, diazab, disiksa oleh Nabi, dikasih hukuman. Tapi kalau keluarganya yang sampai melakukan 2 kali dia lebih berat daripada orang lain. Nah ini juga berlaku seperti itu. Summa yuradduna ila adzabin adzim. Nanti di akhirat apa yang dilakukan di dunia itu belum mengurangi azab dari Allah Subhanahu wa taala yang agung. Jadi azab itu bisa diberikan kepada orang yang tidak beriman. Tidak pernah diberikan kepada orang yang beriman. Kalau sampai ada orang beriman, saya kena azab, enggak ngerti. Harus dia yang ngasihnya gitu. Kalau orang yang beriman, semuanya itu ujian, semua itu cobaan bagi kita semuanya. Kita diuji oleh Allah dengan berbagai macam. Nah, kita harus lolos dengan ujian itu. Kita harus sabar. Kita harus mencari jalan keluar dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim, dan sebagian dari orang-orang munafik itu ada yang mengakui dosa-dosa mereka. Ada yang mengakui dosa-dosa mereka. Tadi kelompok yang pertama itu bebel banget gitu, nggak merasa salah, nggak merasa dosa, nggak ngerti bahwa hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang masih banyak yang begini. Jadi orang yang tidak tahu bahwa dia hidup ini untuk menyembah Allah, itu sulit banget dikasih penjelasan. Kita sudah arahkan sedemikian rupa, nggak akan masuk ke dalam hatinya. Karena pengetahuannya belum masuk. Jadi hati itu sangat tergantung pada akal kita. Kalau pengetahuan seseorang itu cukup, hatinya akan lebih mudah. Tapi kalau pengetahuannya tidak cukup, hatinya sudah sulit sekali. Hatinya bebel. Khalatu amalan shalihan wa akhar sayyi'ah. Ini orang-orang yang berada di tengah-tengah ini, yang kadang mengakui dosa, itu sukanya apa? Mencampur adukkan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Apakah ada di antara orang Islam? Ada. Mencampur adukkan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dia sholat, tapi dia berzina. Dia mengatakan zina itu saya sedekah kepada perempuan yang saya zinai. Coba. Itu udah keterlaluan ya. Khalatu, mereka mencampur adukkan. Mereka katanya muslim, tapi mereka jadi rentenir. Khalatu ya. Mereka katanya muslim, tapi mencurangi ukuran, mencurangi timbangan, mencurangi literan. Termasuk kalau dia jualan bensin, nah, dikurangi. Semua hal yang berkaitan dengan kecurangan, khalatu, mereka mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Asallah ayyatum alaihim. Orang-orang yang seperti ini ada 2 hal ya. Asallah, semoga Allah bisa mengampuni mereka kalau mereka bertaubat. Surat ini disebut dengan surat taubat. Jadi siapapun yang berbuat buruk, kalau dia mau bertaubat, masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun, selama dia mau bertaubat.
Bertaubat itu mengakui apa yang dilakukannya itu tidak sesuai, kemudian kebalikannya melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sebaliknya. Kemudian yang ketiga, dia ikhlas untuk terus berada dalam kebaikan, tidak mengulangi lagi perbuatan buruknya itu. Tapi kalau besok masuk saya nggak bisa, masih begini-begini, itu nggak serius tobatnya. Tobat itu harus betul-betul meninggalkan apa yang sudah dilakukan, hal-hal yang buruk. Bahkan kalau kita mengikuti petunjuk dari para sahabat, tobat itu dengan membayar semua keburukan-keburukan yang pernah dilakukan. Dulu saya pernah mencurangi si A, saya kasih uang, sekarang saya kembalikan. Dulu saya pernah berbuat buruk begini, saya ganti dengan infak. Dulu saya pernah begini, semua diganti dengan harta. Atau kalau enggak, dia berpuasa. Nah itu sampai seperti itu. Jadi tobat itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya kalau kita mengikuti petunjuk Rasul, petunjuk para sahabat, tobat itu harus habis-habisan. Kalau nggak habis-habisan, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Maka Allah menerima tobat hamba. Jadi mudah untuk bertobat kepada Allah. Yang sulit apa? Yang sulit itu kalau kita berhubungan dengan manusia, kita harus minta maaf terhadap apa yang kita lakukan. Belum tentu manusianya itu mau ngasih maaf. Misalnya, kita membunuh keluarganya, terus dengan mudah, aduh mohon maaf saya hilang, bisa nggak? Mudah, begitu saja diterima. Tidak bisa bergantikan. Keluarga yang sudah dibunuh itu nggak selesai dengan ucapan maaf. Maka dalam Islam itu harus berlaku hukum qisas. Sebaiknya dia dibunuh. Untuk apa? Untuk memberikan pengetahuan kepada yang lain bahwa dalam qisas itu adalah jaminan untuk hidup. Jadi kalau qisas itu dilakukan, orang nggak berani membunuh orang lain. Itu yang menjamin hidup itu masih berlangsung. Tapi kalau orang yang biasa membunuh dibiarkan, masuk penjara cuma 5 tahun, balik lagi nanti keluar, bisa membunuh lagi itu. Nah ini yang ditegakkan dalam Islam. Jadi Islam itu kalau menegakkan sesuatu itu sudah dibalik segala halnya, itu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khudz min amwalihim shadaqatan. Sekarang Allah bicara tentang orang mukmin lagi. Ambillah dari harta orang-orang mukmin itu shadaqatan, sedekahnya ataupun zakatnya. Jadi ini juga kaitannya dengan taubat. Jadi kalau orang ingin bertaubat, kaitannya dengan hartanya, taubatnya itu adalah disedekahkan, diinfakkan, dizakati. Jadi taubatnya harta itu adalah dengan mensedekahkannya. Maka Bapak Ibu perhatikan, ada orang yang perbuatannya itu luar biasa buruknya, tapi kadang dia mengatakan, saya keluarkan ini untuk fakir miskin. Apa? Untuk buang sial. Karena memang hanya dengan cara seperti itu, uang itu bisa dilakukan pertobatannya. Walaupun itu nggak benar. Nah, benarnya dia harus memperbaiki yang ujungnya. Dia nggak bisa lagi ngambil uang seenak-enaknya. Dia harus berada dengan jalan yang baik. Dia nggak bisa begitu. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, harus tidak berulang. Kalau dia masih berulang, setan itu mempengaruhi dia, dan itu lebih sulit untuk menghindar dari jeratan setan. Jadi perbuatan buruk yang berulang-ulang itu pasti itu kita sudah dipengaruhi oleh setan. Ambillah harta daripada orang mukmin itu sebagai sedekah, sebagai infak atau sebagai zakat mereka. Tutahhiruhum. Zakat yang dikeluarkan itu atau sedekah yang dikeluarkan itu adalah untuk membersihkan harta mereka. Jadi harta itu bersih kalau sebagiannya diletakkan di jalan Allah. Makanya kalau kita mendapat apa-apa, kalau bisa disedekahkan itu sudah bersih. Ya Allah, saya dapat ini bonus misalnya 5 juta, saya sedekahkan.
100.000, 200.000, berapa terserah di situ. Nah itu bersih dengan itu. Watuzakihim, dan harta itu kemudian arti daripada tuzakihim itu menyucikannya. Bedanya apa yang terangkan itu? Ada sebagian ulama yang saya lebih setuju dengan pandangan yang kedua ini. Watuzakihim itu artinya harta itu kemudian akan dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kebaikan. Watuzakihim. Jadi kalau orang memiliki harta dan hartanya itu dipakai untuk sedekah, untuk infak, itu dia sudah bersih, dia sudah suci. Kemudian setelah itu watuzakihim, harta itu akan menghiasi sehingga harta itu berada di pada orang itu dia senang. Watuzakihim biha wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Wasalli alaihim. Kenapa berdoa untuk mereka? Orang-orang yang memiliki harta, yang hartanya itu tidak bersih, itu ketika kita ikut mendoakan kepada mereka, mereka itu tenang. Ketika kita sampaikan kepada mereka bahwa keluarkan zakatnya, karena dengan dikeluarkan zakatnya itu maka hartanya sudah bersih, hati mereka itu akan tenang. Maka harta yang dikeluarkan dari pokoknya tadi itu membuat orang yang memiliki harta itu menjadi tenang. Fasalli alaihim inna salataka sakanul lahum, karena doamu kepada mereka itu menenangkan mereka. Tadi saya sebut waktu zakihim itu menghiasi. Bagaimana harta itu bisa menghiasi? Harta itu bisa tumbuh. Jadi harta yang kita letakkan di infak, di sedekah, dia bisa tumbuh. Harta yang sudah bersih yang diambil infaknya dari situ itu juga bisa tumbuh. Itu waktu zakihim. Jadi zakat itu bukan hanya berarti dia membersihkan, tapi zakat itu juga bisa berarti tumbuh. Kita punya harta, katakanlah 100 juta. Harta 100 juta itu kalau dia tidak kita keluarkan hartanya, maka pertumbuhannya itu tidak sama kalau kita letakkan berapa juta untuk infak, untuk sedekah, misalnya 2,5%, misalnya 2,5 juta, itu kita lepas, ya Allah ini saya ini untuk zakat, atau kita sedekahkan kalau belum sampai segitu. Belum sampai segitu itu kan ukuran zakatnya itu kan 83 gram emas. 83 gram emas itu kalau sekarang emas itu harganya 1.100.000, nah itu berarti sudah sekitar 85 juta. Kalau nggak nyampe segitu, misalnya kita hanya punya uang, ya kadang cuma 5 juta, ada bonus 5 juta, ada bonus 10 juta. Ketika kita keluarkan saja, kita keluarkan 500. Jadi harta itu bisa sama-sama tumbuh, baik harta yang diinfakkan maupun harta yang berada di kantong kita. Tapi kalau harta itu kita pegangi semua, itu habis juga dia. Dia bisa tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak akan sehebat kalau kita keluarkan darinya itu sebagiannya. Maka di sini dikatakan wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Wallahu sami'un alim. Kenapa Allah mengatakan sami'? Kadang orang yang punya harta itu nggak mau ngomong ke orang lain. Udah saya letakkan aja, saya nggak mau ngomong kepada orang lain. Gitu. Kata Allah, aku dengar apa yang ada dalam hatimu, aku dengar, aku yang mendengar. Sami, dia maha mendengar. Ya Allah, saya letakkan ini. Lalu kita berdoa, ya Allah, semoga dengan harta ini begini. Jadi dalam berinfak, dalam bersedekah, dalam berzakat, hati kita harus berdoa supaya itu menjadi wasilah untuk bisa mengabulkan semua hajat kita kepada Allah SWT. Ya Allah, dengan ini saya begini, ya Allah dengan ini saya berharap begini, dengan ini saya berharap begini. Itulah yang menjadikan kenapa kita bersama keluarga itu menjadi berkah.
Karena amalan-amalan soleh kita itu kita kembalikan, ya Allah, semoga begini, semoga begini, semoga begini, semoga ini. Ya, gitu. Alim, Allah Maha mengetahui. Kadang kita nggak mau ngasih tahu ke orang-orang, kalau ke situ saya ketahuan nanti. Gitu. Udahlah saya diem aja. Ada saatnya kalau kita berinfak bersedekah itu diem. Tapi ada saatnya kita harus terang-terangan. Misalnya ketika membangun masjid itu baiknya terang-terangan. Ayo Bapak Ibu, ini siapa yang mau sekian, siapa sekian, siapa sekian, siapa sekian. Gitu. Karena itu akan mengajak orang lain. Maka kalau kita bisa melakukan kebajikan lalu kita tawarkan kepada orang lain, sebenarnya itu Allah mendidik kita supaya kita sama-sama menjadi orang baik. Jangan sampai kebaikan itu hanya bisa menjadi pengetahuan sebagian orang, dilakukan oleh sebagian kecil orang. Jangan. Kalau orang lain bisa kita ajak, ayo Bapak Ibu kita ini aja ini, ayo kita ngadain ini. Bisa jadi nanti dia lebih banyak dari kita. Dia diam-diam tapi dia berbuat. Tapi orang berbuat baik itu harus imbang. Imbangnya itu nggak boleh dia nggak kelihatan semua oleh orang lain. Ini Bapak ini di sini nggak kelihatan sama sekali, gitu. Tapi di luar banyak, gitu. Yang bagus itu imbang. Di sini iya, tapi di tempat lain juga dia diam-diam, gitu. Di sini habis-habisan, di tempat lain enggak juga. Gitu. Jadi kalau bisa Islam itu menekankan sisi keseimbangan. Sisi keseimbangan itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita semuanya. Jangan sampai kita ini dikenal sebagai orang yang baik oleh orang lain, sementara tetangganya itu nggak ada yang tahu kalau dia orang baik. Begitu meninggal dunia, ini muslim apa enggak kita nggak tahu ini. Nah, itu. Padahal dia terkenal itu di luar. Itu tidak bagus. Yang bagus itu tetap seimbang. Kita di sini dikenal sebagai orang baik karena kita kumpul dengan orang-orang yang baik. Tapi kita juga punya kebaikan-kebaikan yang khusus. Kebaikan-kebaikan yang khusus. Alam ya'lamu, tidakkah mereka mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa yaqudus shadaqat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa yaqudus shadaqat, dan sedekahnya harta itu adalah dengan dikeluarkan. Jadi pertobatan orang yang punya harta, yang hartanya itu ini nggak jelas ini harta kita ini, itu harus dengan infak, dengan sedekah, dengan zakat. Tapi dia nggak boleh lagi ngambil dengan cara yang nggak benar gitu. Oh saya tahu itu kalau udah dikeluarkan udah bersih itu, udah suci. Tapi saya lakukan lagi ngambil. Nah ini yang nggak boleh. Harus dia mengambil dari sesuatu yang baik, diusahakan dengan cara yang terbaik. Nggak boleh lagi dia ngambil dari yang buruk. Maka kalimat wa ya'khudus shadaqat ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa harta itu juga punya taubatnya. Taubatnya itu adalah dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat. Wa annallaha huwa tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kalau orang sudah bertaubat kepada Allah, besar potensinya dia akan mendapat rahmat nanti di akhirat. Ar-Rahim. Karena memang dia sudah bertaubat. Nah, maka orang yang bertaubat itu tidak boleh mengulangi perbuatan buruknya. Wa qul malu, katakan Muhammad kepada orang-orang mukmin, ikmalu, beramallah kalian semua, bekerjalah kalian semua, beribadahlah kalian semua. Ikmalu. Tadi ada dua kriterianya. Beribadahlah, berbuat baiklah, bahwa itu merupakan perbuatan baik yang kita sudah usahakan dengan sebaik-baiknya, itu sudah maksimal. Ya Allah, ini saya sudah segini ini yang terbaik.
Jadi kalau kita selalu bisa melakukan perbuatan baik itu yang terbaik, ini sudah sesuai dengan polanya kemampuan saya. Itu yang pertama. Yang kedua dengan ihsan. Ya Allah, saya berbuat kayak ini nggak ngarepin apapun kecuali mengharapkan ridho dari. Kalau itu yang terjadi, apa yang akan terjadi bagi kita? Allah mengatakan, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalan kita. Allah akan memberkahi dunia dan akhiratnya. Jadi Allah langsung melihat. Kenapa Allah bisa melihat? Bahkan kalau kita bersedekah, berinfak dalam hati kita saja, kita nggak terucap, Allah tahu. Maka Allah di sini mengatakan, fasayarallahu amalakum. Allah akan mengetahui amalanmu itu. Tidak ada satu ringgit pun yang kita sedekahkan yang tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada. Dan Allah pasti akan mengetahuinya. Apakah hanya mengetahui? Tentu tidak. Allah akan memberikan keberkahan di dunia. Allah juga akan memberikan balasan dari di akhirat. Pokoknya kalau Allah sudah mengatakan radhiyallahu, udah, itu udah aman dah. Wa rasuluhu, dan Rasul kita itu akan tahu kapan, bukan sekarang. Rasul sudah diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu nanti ketika berada di akhirat akan tahu, oh di antara hamba-hambaku yang ngikutin betul petunjuk-petunjukku ini. Rasul mengetahui satu demi satu. Rasul mengetahui. Loh kan umatnya banyak. Iya, Rasul tahu. Mengetahui itu gampang dalam kehidupan. Sekarang ini kalau semua itu sudah terhubung, ini kita sudah tahu siapa di antara orang-orang misalnya satu kecamatan Jonggol ini yang berinfak hari ini. Kalau kita sudah punya indikasinya, oh yang berinfak ada lampunya, lampu, oh ketahuan. Maka nanti dalam kehidupan di akhirat, Rasul juga tahu. Maka kita menjadi terhormat kita. Orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang beramal baik itu akan terhormat. Kenapa mereka terhormat? Karena selama ini saya ngikutin Rasul, saya nggak pernah ketemu dengan Rasul. Itu. Dan Rasul sendiri senang. Kenapa Rasul senang? Karena dia jauh waktunya dengan saya, tapi dia melakukan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnahku. Jadi Rasul wal mu'minun, dan ada orang-orang mukmin nanti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akses untuk mengetahuinya, untuk melihatnya. Siapa ini? Orang-orang mukmin yang dipilih oleh Allah sebagai syahid, sebagai orang yang menyaksikan amalan-amalan orang lain. Kita ini saling menjadi saksi bagi yang lain. Kita menjadi saksi bagi yang lain, Bu, nanti di akhirat itu. Bahkan orang mukmin itu nanti akan dipilih oleh Allah untuk menjadi saksi bagi yang tidak mukmin. Ada tetangga-tetangga kita yang tidak mukmin. Nanti ketika dia masuk ke neraka, nggak bisa lagi dia. Kenapa? Iya sih, memang dia waktu kita bangun masjid, nah dia kemana dia? Dia berbeda dengan kita. Nah, gitu. Maka berbeda juga nanti ketika ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di akhirat. Jadi ada orang mukmin yang dijadikan saksi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mengetahui. Karena itu amalan-amalan yang kita lakukan tidak ada yang tersembunyi ketika sudah berada di akhirat. Pada saat Allah menunjukkan kepada Rasulnya, Allah menunjukkan kepada orang mukmin yang lain yang menjadi saksi daripada amalan kita itu. Jadi nggak ada semuanya yang selama ini kita sembunyiin, gitu, nggak ada lagi. Karena ketahuan semuanya. Itu makanya tadi kami sebut tidak ada satu ringgit pun yang tidak diketahui, tidak ada satu rupiah pun yang tidak diketahui amalan kita ini. Karena itu nanti kita akan terkaget-kaget dengan jumlah yang kemudian dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasatarudduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan
kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui alam yang gaib dan alam yang syahadah. Oleh sebab itu kalau kita berbuat baik jangan khawatir. Pasti perbuatan baik itu akan berbalas kebaikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan akan diberitahukan oleh Allah, ini perbuatan baik yang ini, ketika ibu begini. Ini perbuatan baik yang ketika itu ibu sebenarnya maksain perbuatan ini, tapi dilakukan. Ini perbuatan baik yang betul-betul dilakukan karena ikhlas. Ini perbuatan baik yang atas inisiatifnya sendiri. Ini perbuatan baik yang ikut orang lain. Ikut orang lain itu karena kita karena mendapatkan informasi, ayo begini kita ikut. Artinya apa di situ? Artinya tidak ada satupun perbuatan baik yang sudah kita lakukan yang kemanfaatannya itu tidak kembali kepada kita. Tidak ada. Semua akan kembali kepada kita. Wa akharuna murjauna li amrillah. Dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan amalannya sampai Allah nanti yang memutuskan. Kita mau yang kedua enggak? Jangan. Gitu. Amalannya masih ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, amalan ini masih terkait dengan orang lain. Bapaknya sudah mau masuk surga. Anaknya mengatakan, ya Allah, itu bapak itu dulu nggak pernah ngajarin saya, walaupun dia bapak saya. Saya nggak pernah diajak ke masjid, saya nggak pernah diarahkan begini, bisa dibiarin aja. Ya. Ini yang berat. Jadi kita ini saling terkait, terutama dalam keluarga kita. Maka kalau keluarga itu bisa diajak dalam kebaikan bersama-sama, itu yang memberkahi bagi semua. Apalagi sekarang ini di malam-malam Lailatul Qadar itu, kalau datang malam Lailatul Qadar, Nabi membangunkan istri-istrinya, Nabi membangunkan anak-anaknya. Malam Lailatul Qadar ini tidak akan terganti, dia bakal habis. Kita sudah melewati 2 malam, ya, 2 malam, malam ganjil, 21 sudah, 23 sudah, tinggal 25, 27, 29. Kalau itu nggak kita manfaatkan, habis kita nggak dapat apa-apa. Malam Lailatul Qadar itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama, Al-Qadar itu apa? Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan semua urusan kita. Yafraqu kullu amrin hakim. Allah menurunkan penentuan turunnya Al-Qur'an. Allah juga menentukan semua yang akan terjadi ke depan itu di sini, malam Lailatul Qadar. Hidup kita sudah ada ketentuannya, mati kita sudah ada ketentuannya, rezeki kita sudah ada ketentuannya. Yang bisa merubah apa? La taruddul qada illa du'a. Kalau kita berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, itulah yang menjadikan kita lebih baik. Apakah umurnya bisa bertambah? Umurnya secara waktu tidak bisa bertambah. Yang bisa bertambah apa? Wala tazidul umr illa khairan. Kalau kita mau menambah umur kita, tambahkan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu yang menambah umur kita. Umurnya berapa, Pak? Oh, saya meninggal 70 tahun. Dapat Lailatul Qadar berapa kali? 20 kali. 83 kali 20. 830 tahun kali 2. Berapa umurnya Bapak Denia? Itu melebihi umur-umur umat terdahulu. Kenapa kita berupaya Lailatul Qadar itu juga bersama-sama, gitu, bersama-sama. Biasanya kita sendiri, kenapa kita bersama-sama? Bersama-sama itu jauh lebih indah kebaikannya. Bersama-sama itu jauh lebih nikmat. Kalau kita di rumah sendiri-sendiri nggak ketahuan itu, nggak ketahuan. Si ini lewat, tidak bersungguh. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini itu besar kemungkinannya kita bisa kenikmatannya itu lebih terasa. Itu malam Lailatul Qadar, Al-Qadar. Jadi kalau ingin merubah nasib kita, itu doa di malam Lailatul Qadar. La taruddul qada illa du'a. Yang pertama, malam Lailatul Qadar itu adalah malam kebaikan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr.
itu seluruhnya malam kebaikan. Sehingga kalau siapa berbuat amal di situ, apapun amalannya 83 tahun. Umur kita mungkin nggak nyampe 83 tahun, tapi sekali kita dapat Lailatul Qadar 83 tahun. Di luar sana Bu, di luar sana orang-orang kaya itu itikafnya di Istiqlal, itikafnya di Masjid Sunda, itikafnya di Masjid Ati. Ada orang-orang miskin di sekitar kita ini nggak mau Lailatul Qadar. Yang kaya aja berburu Lailatul Qadar, yang miskin mati dulu. Maka bagaimana mungkin orang miskin ini akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat? Kalau dia tidak memiliki kesadaran tentang keberagamaan. Jangan sampai sudah miskin di dunia, miskin di akhirat. Ini sebenarnya jadi lagu. Jadi lagu miskin di dunia, miskin di akhirat gitu. Nah, sehingga orang-orang itu semangat untuk Lailatul Qadar. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah salam ya tamat lahir. Lailatul Qadar itu adalah malam kedamaian, malam kesejahteraan, yang malam keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau orang sudah berada pada malam Lailatul Qadar, dia akan selamat dunia dan akhiratnya. Salam ya hatta matla'il fajr. Itu malam kedamaian, malam kesejahteraan. Kita akan sejahtera dunia dan akhiratnya kalau kita bisa berada pada malam-malam Lailatul Qadar. Kenapa jamaah itu diutamakan? Karena dengan jamaah itu pahalanya lebih besar. Karena dengan jamaah itu nanti akan ada orang-orang yang berbuat baik di situ. Yang perbuatan baiknya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali berbuat baik pada malam itu sama dengan 83 tahun. Maka sayang kalau tinggal beberapa hari. Saya ingin mengatakan begini. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak tadi, menyampaikan bisa Lailatul Qadar di masjid sendiri itu jauh lebih indah daripada di masjid orang lain. Jauh lebih indah. Bapak Ibu yang biasa muter ya, itikaf kemana-mana, coba diadakan Lailatul Qadar di masjid sendiri. Gitu. Aduh, indahnya, nikmatnya, nyamannya, dan lain sebagainya itu luar biasa. Habis selesai sahur, kita masih bisa pulang ke rumah. Habis itu kita sholat subuh di sini, itu indah sekali. Itu. Sementara kalau kita di masjid orang, aduh kita harus berebut ini untuk nyari kamar mandi dan lain sebagainya. Karena kamar mandinya tidak banyak sebanyak orang yang hadir di situ. Gitu. Nah, ini kalau kita mau cari kamar mandi, ibu balik aja ke rumahnya ibu sendiri, lalu balik ke sini lagi untuk sholat subuh. Itu indah. Jadi nikmatnya itu luar biasa. Maka di sini pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan sampai kita menjadi orang yang ditangguhkan amalannya. Ibu sudah mau masuk bandara, tapi ternyata Bu tunggu dulu ya, ibu ke sana itu ke ruang yang sebelah situ. Kenapa Pak? Lihat pasnya ibu ada apanya. Gitu. Sama dengan malaikat. Ibu sudah mau masuk surga Bu, ibu belum bisa langsung masuk surga. Kenapa Pak? Tuh tunggu malaikat yang ada di sana. Karena ada yang ditangguhkan, marjuna li amrillah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Bisa jadi nanti kembali ke neraka. Karena penangguhannya itu nggak bisa dimaafkan lagi. Tapi bisa jadi penangguhan itu bisa dimaafkan, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Dan dalam semua hal Allah itu Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Nggak mungkin ada orang nyolong masuk surga Bu. Nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngapa-ngapain, tidur terus pada malam Lailatul Qadar, nyolong dia masuk ke surga. Nggak ada itu. Nah, di dalam nggak seperti di dunia. Di dunia masih bisa nyolong, ya kan? Orang nyolong ke bandara, gitu bisa. Tapi di dunia bisa, tapi di akhirat nggak bisa. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, ini ayat yang terakhir ini, ayat-ayat ini adalah ayat yang istimewa yang terdapat di dalam surah Taubah. Ayat ini sekaligus juga mengakhiri kita untuk
untuk kajian di minggu sampai minggu ini. Minggu depan kita udah lebaran, masa mau kajian ya? Nanti kita mulai lagi nanti 2 minggu insya Allah setelah lebaran. Nah, tentu kita saling mohon maaf, terutama TKM dan seluruhnya. Mungkin tidak ada fasilitas apa-apa gitu. Mau dikasih makanan juga, kalau nggak mau makan ya. Jadi tidak seperti biasanya. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maghfirahnya kepada kita semua, memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita diberkahi oleh Allah dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi masjidina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi qulubina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi dzurriyyatina. Rabbana innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Kita muter aja dari sini. Bapak-bapak ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.